tes, halo. Halo, Mohon maaf, halo. Pak, suaranya tidak muncul, Pak. Kayaknya sinyal deh ya. Ada. Tidak muncul suaranya, Pak. Mohon maaf. Hadir semua, masih banyak. Saya mungkin Anda terutama dengan baik sepertinya yang bersahabat itu. Waktu saya sudah santai. Dalam kita renungkan dan berkat. Oh, tidak muncul. S. Masih putus-putus, Pak. Ya. Masih, Pak. Masih putus-putus. Ada orang suara itu kreatornya nggak dengar. Masih belum terdengar. Sudah baiknya tidak terlalu banyak dan sekaligus halo. Iya, Pak. Baik, tes. Halo. Halo, Pak. Ya, Pak. Jelas. Sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Alhamdulillah. Baik, berarti ocehan saya tadi tidak terdengar ya. Baik, saya ulang saja ya. Apa bedanya diskusi dengan pidato? Sama-sama berbahasa lisan, yang membedakan antara diskusi dan pidato itu terletak pada keaktifan pembicara dan pendengarnya. Pidato itu komunikasi satu arah. Pidato ya, satu arah. Artinya ada orang yang berbicara dan ada
orang yang mendengarkan atau pihak yang berbicara dan pihak yang mendengarkan. Nah, dalam diskusi itu komunikasi dua arah. Artinya antara atau semua peserta diskusi itu memiliki hak yang sama. Hak bicara. Kalau pidato, ya pendengarnya itu pasif. Hanya benar-benar mendengarkan. Kalaupun sempat berceloteh, belum tentu ditanggapi oleh pembicara. Nah, dalam diskusi berbeda. Justru dalam diskusi itu semua pihak yang terlibat itu idealnya ya, itu sama-sama aktif. Nah, andai nanti pada jenis diskusi tertentu ada pihak yang tidak sempat berbicara, biasanya itu karena keterbatasan. Ya, keterbatasan waktu terutama. Karena waktunya tidak mencukupi, lalu tidak semua orang bisa atau mempunyai kesempatan untuk berbicara. Tetapi prinsipnya diskusi itu komunikasi dua arah dan semua pihak memiliki hak yang sama. Ya, prinsipnya. Nah, nanti dalam praktiknya bisa jadi berbeda. Nah, perbedaan itulah yang sesungguhnya nanti menimbulkan jenis-jenis diskusi itu. Artinya munculnya istilah simposium, seminar, ASEAN, konferensi, itu semuanya kan prinsipnya sama, diskusi. Tapi masing-masing berbeda, bisa jadi karena tadi keterlibatan atau bahkan jumlah peserta. Nah, kita lihat nanti jenis-jenis diskusi itu. Tapi prinsipnya sekali lagi saya ulang, diskusi itu komunikasi antar dua arah dan ya sebetulnya mirip dengan ngobrol. Ya. Tapi berbeda. Kalau ngobrol itu biasanya tidak teratur dan tidak terarah. Apapun bisa jadi obrolan. Nah, diskusi itu teratur dan terarah. Oleh karena itu, dalam diskusi selalu ada pengaturnya. Selalu ada pengaturnya yang biasanya disebut moderator itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang membedakan obrolan atau ngobrol dan berdiskusi itu. Diskusi yang baik selalu ada masalah yang dibicarakan. Jadi sudah ditentukan. Artinya ada masalah yang memang sengaja itu yang akan dibicarakan. Berbeda dengan ngobrol. Ngobrol itu juga ada masalah, tetapi masalah itu biasanya tidak direncanakan atau tidak disiapkan sebelumnya. Nah, diskusi masalah itu memang disiapkan dengan sengaja dan itu yang akan didiskusikan, yang akan diobrolkan.
Tentu saja diskusi juga harus ada peserta, karena tidak mungkin terjadi diskusi jika hanya satu orang atau bahkan satu pihak. Nah, hak peserta itu sama. Artinya setiap anggota diharapkan mengemukakan pendapatnya. Jadi malah diharapkan. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam berdiskusi, ada orang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi. Nah, pemimpin diskusi itu yang selama ini kita sebut moderator. Nah, dalam diskusi yang baik, tentu menghasilkan putusan atau simpulan, meskipun ini tidak selalu ya. Mengapa tidak selalu? Karena memang ada diskusi yang juga tujuannya memang tidak menyimpulkan apa-apa. Nah, itulah nanti ada jenis-jenis diskusi yang seperti itu. Lanjut, Mbak. Ya, masalah itu menjadi penting dalam sebuah diskusi. Nah, oleh karena itu, jika nanti pada suatu saat Anda diminta untuk menyelenggarakan sebuah diskusi atau pertemuan, ya ada syarat-syarat yang harus Anda penuhi ketika hendak menentukan masalah. Nah, masalah harus menarik, itu pasti ya. Nah, agar menarik, ya pilihlah masalah yang aktual. Aktual itu tidak semata-mata harus baru. Aktual itu bisa saja topik itu sebetulnya topik lama, tetapi memang masih relevan untuk dibicarakan atau didiskusikan pada saat ini. Lalu pilih pula masalah yang kira-kira memiliki manfaat. Jadi tidak ada gunanya kalau Anda menyelenggarakan diskusi, tidak ada manfaatnya. Nah, manfaat itu pun sebetulnya bergradasi. Artinya manfaat itu bisa hanya diperoleh oleh penyelenggara diskusi, tapi juga bisa atau idealnya justru bermanfaat bagi masyarakat. Nah, syarat yang ketiga itu langka. Langka itu jangan diartikan langka itu apa ya, seperti binatang langka begitu, bukan. Langka itu berkaitan dengan topik yang tadi sudah Anda tentukan. Sebetulnya topik itu penting, banyak manfaatnya, tetapi jarang dibicarakan. Nah, itu masuk golongan langka. Ya. Jadi sebetulnya ini penting, tapi kenapa masyarakat abai? Nah, seperti sekarang ini misalnya pandemi. Nah, ini sekarang sih sudah ramai, tapi waktu awal-awal kemunculannya kan orang masih abai. Bahkan pemerintah pun ya sibuk dengan istilah-istilah malah, tapi tidak langsung pada penanganannya, ya, misalnya itu. Baik, lanjut Mbak. Nah, itu tadi.
Lalu manfaat diskusi itu apa sih sesungguhnya? Ya sebetulnya manfaat diskusi itu banyak. Ya, di samping tadi manfaat kita mendapat penjelasan, mendapat kejelasan tentang sesuatu, ada manfaat yang sangat penting, yaitu mengembangkan potensi kepemimpinan seseorang. Jadi umumnya pemimpin-pemimpin itu pandai berdiskusi. Nah, kalau seseorang tidak atau bahkan tidak pernah atau AB pada diskusi, pasti orang itu akan terlihat canggung dalam memimpin. Sebentar. Jadi tadi bahwa manfaat terbesar diskusi itu bisa digunakan untuk pengembangan potensi kepemimpinan. Ya, potensi kepemimpinan. Itu oleh karena itu Anda sebagai mahasiswa yang nantinya diharapkan akan menjadi pemimpin, ya biasakanlah Anda itu berdiskusi. Dan saya yakin kebiasaan ini sebenarnya sudah Anda lakukan. Ya tadi, paling tidak Anda sudah memulainya dengan mengobrol. Nah, mengobrol menurut saya itu embrio, modal, bibit diskusi. Nah, tinggal sekarang agar obrolan itu terarah, ya Anda harus berlatih. Harus membiasakan diri maksud saya, paling tidak. Untuk, ya, karena apa? Ternyata tanpa kita sadari, diskusi itu menjadi sarana kita, sarana manusia dalam ya, mengelola pikiran dan juga emosi. Tidak banyak orang yang bisa mengelola dengan baik pikiran dan emosinya. Nah, diskusi ini sebetulnya bisa kita jadikan sebagai ya kalau istilah Inggrisnya mungkin tryout gitu ya, pelatihan, pelatihan untuk mengelola pikiran dan emosi kita. Lanjut, Mbak. Nah, diskusi yang baik itu sampai memikirkan pada tempat. Mengapa? Karena tempat diskusi memiliki peran yang tinggi atas keberhasilan sebuah diskusi. Nah, syaratnya banyak itu, tetapi yang paling penting diskusi atau tempat diskusi itu upayakan memungkinkan semua peserta bisa saling pandang. Jadi tempat diskusi yang baik adalah tempat yang memberi kemungkinan peserta bisa saling melihat. Ya, saling melihat. Mengapa? Karena misalnya ketersekatan ruangan misalnya,
itu akan membuat ya mengurangi paling tidak. Mengapa? Karena diskusi kan pakai bahasa lisan. Nah, Anda harus ingat dalam bahasa lisan itu akan terjadi apa? Banyak pengurangan-pengurangan dari segi struktur bahasa yang hanya bisa dipahami jika pahami dengan baik maksud saya, jika kita itu bisa melihat orangnya. Ya, saya selalu mencontohkan. Ketika orang mengatakan aduh misalnya, kita masih bisa kalau tidak melihat bagaimana dia mengucapkan kata aduh itu, mungkin kita akan salah menafsirkan karena aduh bisa bermakna lain, bukan hanya ungkapan rasa sakit, tapi aduh itu justru bisa sebaliknya, bisa keriangan kalau diucapkan dengan ya gestur gerak tubuh tertentu. Ya, jadi oleh karena itu diskusi, ruang diskusi, tempat diskusi sebaiknya dibuat sedemikian rupa agar semua peserta itu dapat saling melihat. Lanjut, Mbak. Nah, kita sampai pada jenis diskusi. Tadi sudah saya katakan. Kenapa muncul jenis-jenis diskusi? Ya tadi, bisa jenis diskusi itu bisa ditentukan oleh jumlah peserta, oleh topik pembicaraan, dan bisa juga ditentukan oleh cara atau teknis pelaksanaan. Lanjut Mbak, kita mulai dari diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok saya kira ini bentuk diskusi yang paling sederhana. Artinya diskusi yang ya hanya dilakukan oleh ya kurang lebih 10 orang dan masalahnya pun biasanya juga sederhana. Nah, yang terpenting dalam sebuah diskusi harus ada pengaturnya atau moderatornya. Itu saja. Nah, diskusi kelompok sifatnya sangat umum. Nah, jenis diskusi lainnya berikutnya, Mbak. Diskusi kelompok terkumpul, terarah, atau terfokus. Dalam bahasa asingnya, focus group discussion. Atau kita sering menyebut FGD. Nah, ini sama sebetulnya diskusi kelompok. Hanya ini kalau diskusi kelompok itu sifatnya umum, artinya umum itu ya bisa membicarakan apa saja dan oleh siapa saja. Artinya pesertanya boleh siapa saja. Nah, dalam diskusi terpumpun ini sudah mulai mengkhusus. Artinya pesertanya bahkan bahasannya juga sudah pada masalah tertentu. Artinya masalah yang memang dipersoalkan oleh pesertanya. Ya. Ini misalnya biasanya kalau di instansi misalnya di lembaga-lembaga pemerintah itu misalnya mau mengadakan kegiatan apapun jenis kegiatannya, bisa penelitian. Nah, saat mau melakukan atau melaksanakan
kegiatan itu lalu muncul masalah bersama. Nah, ketika ada masalah itu, misalnya bagaimana caranya? Kalau dulu misalnya kegiatan itu dirancang dalam suasana normal. Nah, sekarang ini ada pandemi. Nah, lalu rame-ramelah mereka mengadakan diskusi kelompok ini untuk membicarakan tata kerja dalam suasana pandemi. Lalu dibuatlah diskusi kelompok terkumpul atau FGD. Nah, dalam penelitian juga sama. Misalnya mau meneliti atau mau melakukan kegiatan sosialisasi peraturan apa begitu ya. Nah, lalu sebelum sosialisasi itu dilakukan, lalu diadakan diskusi kelompok terkumpul ini dengan tadi ya mungkin mengundang salah seorang, tapi sifatnya ini biasanya bisa lintas instansi, tapi biasanya memang yang dibahas itu sudah menjadi pengetahuan umum. Artinya orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam masalah yang akan dibicarakan. Berikutnya, Mbak. Nah, diskusi panel. Apa itu diskusi panel? Ya sebetulnya sama. Nah, diskusi panel diadakan biasanya ini karena ada kepentingan pendengar. Artinya pendengar ini bisa internal kantor, bisa masyarakat. Ya. Ada masalah yang dipandang perlu untuk dibicarakan. Lalu diundanglah ahli-ahli di bidangnya masing-masing tentu saja. Nah, di situ peserta atau tadi pendengar itu mempunyai hak yang sama. Artinya boleh berbicara. Ya. Jadi yang punya kepentingan ini sebetulnya pesertanya, pendengarnya. Pendengar itu ada masalah, tapi mungkin tidak tahu bagaimana cara memecahkannya, lalu diundanglah ahli-ahli itu. Tentu saja dalam diskusi panel itu jumlahnya juga terbatas. Baik, lanjut Mbak. Nah, simposium. Begitu mendengar kata simposium, yang terbayang di otak kita adalah, oh pasti ini pesertanya banyak. Artinya kalau saya ngomong banyak itu bisa puluhan. Puluhan itu bukan hanya 10 ya, kelipatan 10, bisa ratusan. Nah, yang membedakan dengan diskusi jenis lain, simposium itu justru hanya diselenggarakan simposium itu justru karena penyelenggaranya ingin mendapat masukan. Ya. Oleh karena itu, dalam simposium tidak diambil simpulan. Ya. Di simposium ini penyelenggaranya mengundang ahli-ahli, dan ahli-ahli itu
dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya tentang topik yang disimposiumkan itu. Jadi tujuannya mendapat masukan dari banyak ahli. Ya. Dalam simposium tidak ada simpulan, tidak ada keputusan, karena memang tujuannya justru menampung sebanyak mungkin pendapat. Lanjut, Mbak. Nah, berbeda dengan seminar. Seminar itu memang dimaksudkan untuk mendapat simpulan, ya. Jadi biasanya setelah ada simposium lalu dilanjutkan dengan seminar. Nah, seminar ini harus bahkan ada putusannya. Bahkan dalam seminar biasanya ada tim perumus. Ada tim yang memang tugasnya merumuskan, menyimpulkan sidang-sidang atau diskusi-diskusi yang ada dalam seminar itu. Lanjut, Mbak. Nah, lokakarya. Lokakarya ini jenis diskusi yang mirip dengan kuliah. Artinya, pembicara memang menyampaikan sesuatu untuk pendengarnya. Dan lokakarya ini, workshop, sebetulnya ini bentuk pelatihan. Pelatihan. Hanya orang rupanya enggan menggunakan istilah pelatihan. Padahal pelatihan, workshop, lokakarya sama. Ya, di situ akan terjadi proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam workshop biasanya sampai pada praktik. Artinya lokakarya, workshop, pelatihan itu harus menghasilkan sesuatu. Diharapkan menghasilkan sesuatu. Nah, yang umum dilakukan pelatihan itu banyak dilakukan misalnya workshop atau lokakarya atau pelatihan beternak lele misalnya. Nah, jenis-jenis yang ilmu-ilmu yang praktis-praktis itu biasanya lalu dilokakaryakan. Lanjut, Mbak. Saya kira ini masih ini ya. Makanya sekarang semiloka. Semiloka ini misalnya sebenarnya apa ya? Semacam istilah baru karena dia berada di antara seminar dan lokakarya. Jadi prinsip-prinsip seminar dan lokakarya itu ada dalam semiloka ini. Lanjut, Mbak. Nah, konferensi. Begitu mendengar kata konferensi, yang terbayang pasti ini rapat musyawarah besar, pertemuan yang sangat besar dan formal. Bahkan biasanya konferensi itu karena masalahnya bukan hanya masalah kelompok, bukan masalah lokal, bukan hanya masalah negara, tapi ini sudah masalah dunia. Ya, masalahnya memang masalah umat manusia sedunia. Nah,
untuk membicarakannya itu, mendiskusikan persoalan dunia itu disebut konferensi. Jadi sekali lagi tingkat ya, lingkup diskusinya tadi sudah lintas negara. Itu konferensi. Karena memang masalahnya sudah bukan masalah intern negara, tapi sudah jadi masalah dunia. Jadi masalah juga ikut menentukan jenis diskusi ya. Sebutannya konferensi tadi. Lanjut, Mbak. Nah, kongres apa ini? Nah, kongres ini juga pertemuan besar. Nah, biasanya kongres itu ya persoalan-persoalan dalam negeri, masih dalam negeri, bukan persoalan antar negeri ya. Nah, masalah nanti pesertanya dari luar negeri itu enggak masalah. Tapi masalahnya kongres itu biasanya masalah dalam negeri. Nah, yang kita kenal kongres sekarang ini di samping kongres-kongres partai politik yang ada itu ada kongres bahasa. Nah, kongres bahasa itu ya masalahnya bahasa Indonesia. Gitu. Nah, persoalan nanti diikuti oleh orang-orang asing, orang-orang dari luar negeri itu tidak masalah. Kan itu pesertanya. Tapi masalah yang dibahasnya itu masalah dalam negeri. Ya, ini juga jumlah pesertanya besar, sampai ratusan. Ya, lanjut. Nah, ada rapat kerja. Nah, rapat kerja, ya namanya rapat kerja. Biasanya diadakan oleh instansi-instansi yang memiliki pekerjaan tertentu dan pekerjaan itu harus dilakukan. Nah, karena itu ya sebutannya aja rapat kerja. Ya, rapat kerja itu tentu rapat dalam sebuah instansi internal ya, internal. Dan biasanya yang dibahas ya program kerja. Dan yang memimpin biasanya juga kepala instansi itu atau kepala bagian atau subbagian. Lanjut, Mbak. Nah, ada kolokium. Apa ini? Ini sebetulnya ya sama ya. Bisa disebut rapat kerja. Mungkin tidak disebut rapat kerja karena dalam kolokium itu instansi justru mengundang ahli. Ahli-ahli itu diundangnya tidak untuk memaparkan pendapat, tetapi untuk menjawab pertanyaan peserta. Jadi tadi kalau dalam rapat kerja tadi lalu tetap masih menyisakan masalah yang belum bisa dipecahkan, nah lalu instansi itu bisa mengadakan kolokium, yaitu mengundang pakar. Nah nanti pakar itu tidak menyajikan makalah, tapi diundang untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta rapat kerja yang tadi itu. Lanjut. Nah, sarasean itu jenis diskusi yang santai tetapi melibatkan banyak orang. Ya. Biasanya
lebih tidak pantas disebut kelompok. Ya, karena ASEAN itu jumlahnya lumayan banyak pesertanya, tapi dilaksanakan dengan cara yang santai. Bahkan bisa dengan lesehan itu tidak duduk di kursi. Ya, bisa dilaksanakan di tempat terbuka, di taman misalnya. Ya, pokoknya santai lah. Lanjut, Mbak. Nah, itu tadi diskusinya. Ya, jenis-jenis diskusi, pengertian diskusi. Nah, sekarang orang-orang yang terlibat dalam diskusi itu. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam sebuah diskusi itu harus ada pemimpinnya. Artinya pemimpin yang mengupayakan mengelola berjalannya diskusi. Yang kita sebut moderator itu. Ya, tugas moderator saya kira Anda semua sudah tahu. Menurut saya, ya saya kira ini semuanya sudah Anda ketahui ya, mengarahkan acara, mengumumkan masalah yang akan dibahas, menjelaskan tujuan atau maksud diskusi, mengumumkan tata tertib, membuka acara, menentukan acara yang akan dilaksanakan, lalu mengenalkan pembicara. Saya kira itu sudah menjadi pengetahuan umum. Lanjut, Mbak. Nah, tugas terberat moderator menurut saya justru nomor 8 dan 11. Artinya moderator harus bisa menjaga agar minat peserta tetap besar. Artinya tidak meninggalkan tempat diskusi. Bagaimana caranya agar peserta itu lalu bisa tetap terus mengikuti jalannya diskusi. Ini menurut saya pekerjaan moderator yang paling berat. Apalagi kalau pembicara dalam diskusi atau seminar itu tidak menarik. Nah, ini berat lagi pekerjaan moderator. Dia yang harus bisa menghidupkan suasana. Nah, tugas yang terberat lainnya adalah menyimpulkan atau merumuskan. Jadi, ya moderator jika tidak menguasai masalah yang dibicarakan, saya meyakini akan mendapat sedikit atau mendapat kesulitan membuat simpulan. Ya, lanjut, Mbak. Yang harus dimiliki pemimpin diskusi, ya. Saya kira ini juga sudah pengetahuan umum ya, katakan ya moderator yang baik adalah orang yang mengetahui masalah yang didiskusikan. Bahkan ada baiknya justru moderator itu orang yang ahli. Ya, orang yang memang ahli di bidangnya. Artinya bukan bidang moderatornya, tapi bidang ilmunya, bidang masalah yang dibicarakan. Lanjut. Ya, saya kira itu masih ya tantangan bagi pemimpin diskusi. Saya kira ini juga sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, soal jangan sampai terlambat. Saya kira. Nah, tapi ada yang penting di situ. Meskipun tadi moderator itu punya hak menjaga berlangsungnya sebuah diskusi, moderator yang baik tidak harus atau tidak boleh menjadi
apa? Mendominasi ya. Tidak boleh mendominasi diskusi. Kan ada itu moderator yang justru dia melebihi pembicaranya. Banyak omongannya. Ya, itu yang harus dihindari. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang tadi moderator, sekarang sekretarisnya itu notulen atau pencatat. Nah, pencatat. Ya, lebih tepat istilah pencatat. Nah, pencatat itu fungsinya adalah atau jabatannya itu sebetulnya dia sekretaris pemimpin diskusi. Dia membantu moderator. Ya, lanjut, Mbak. Nah, sekarang pesertanya. Saya kira peserta yang baik adalah peserta yang juga mengetahui masalah yang dibicarakan. Saya kira hanya itu yang terpenting. Ya, peserta diskusi ya harus mengikuti tata tertib, saya kira. Lanjut, Mbak. Nah, ini peserta yang baik ya, yang baik tadi dapat menahan diri, misalnya nomor 9. Maksudnya begini, ada kalanya dalam diskusi itu terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ya, kayak debat gitu. Ada perbedaan pendapat. Nah, peserta yang baik tentu saja tidak boleh ngotot. Ya. Harus bisa menahan diri. Karena ada pengaturnya. Ada moderatornya itu maksud saya. Jadi kalau moderatornya meminta berhenti, ya turutilah. Jangan lalu, karena saya belum puas misalnya. Terus sampai bertengkar misalnya. Jangan. Nah, saya kira itu kuliah kita hari ini, karena ini sudah terakhir saya kira. Sudah, terima kasih. Berarti memang materi sudah habis. Masih ada waktu 40 menit. Ya, masih ada waktu 40 menit. Kita gunakan untuk ngobrol apa saja. Anda boleh bertanya, Anda boleh memprotes saya, menghujat saya, mengumpat saya. Pokoknya apa saja, santai saja. Dan saya berjanji obrolan ini tidak akan mengganggu nilai Anda. Begitu Mbak Ernida dan teman-teman. Selamat siang. Saya akhiri dulu kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya buka lagi untuk ngobrol bebas. Ya, silakan. Sambil saya mengisi portal. Baik, Silakan.
Masuk semua ya? Ya Pak, masuk Semua, semua Pak. Pak. Pak Masuk, Danar, Pak. mohon izin ingin bertanya, Pak. Ya, ya silakan. Pak, Saya izinkan. Ya, Khairullah. Ya, mengenai konferensi, Pak. Kan Ya. di Indonesia itu kan ada yang namanya konferensi pers. Mungkin orang-orang yang menyebut konferensi pers itu mereka konferensi pers itu merupakan hasil dari terjemahan dari pers ya. conference ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau misal di bahasa Indonesia sendiri kan ada yang namanya jumpa pers, Pak. Nah, kalau misal kalau dikasih judul konferensi pers, itu tuh konferensi yang dimaksud itu sama aja sama konferensi yang Bapak tadi sampaikan atau berbeda, Pak? Soalnya kalau misal kita lihat konferensi pers atau jumpa pers itu suatu pihak hanya memberikan apa ya? Menyampaikan suatu hal dengan satu arah begitu, Pak, dan nggak ada tanggapan balik dari pesertanya. Biasanya persnya itu cuma mengajukan pertanyaan kemudian dijawab saja, tapi nggak ada timbal balik pendapat begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Nah, Pak. itulah kalau konferensi pers itu kan sudah menjadi istilah ya. Istilah. Artinya kata konferensi itu dipinjam untuk memunculkan istilah baru, pengertian baru. Nah, saya setuju. Mestinya itu jumpa pers. Ya. Saya lebih senang itu. Kalau Anda mau menggunakan jumpa pers, tentu saya lebih senang. Tapi konferensi pers itu istilah yang sudah agak lama, sudah lama sekali, dan rupanya itu yang disenangi orang. Tapi intinya kan konferensinya itu memang artinya arti verbalnya kan pertemuan, ya pertemuan. Nah, lalu kalau konferensi mendapat pengertian yang saya jelaskan tadi, lintas negara, itu kan juga sebuah istilah untuk jenis diskusi. Nah, oleh karena itu, disitulah letak kita sebagai pengguna bahasa dituntut kejelian kita. Memang tidak salah konferensi pers itu, karena secara verbal konferensi ya artinya ya diskusi, ya pertemuan, ya jumpa tadi, perjumpaan gitu. Jadi tidak ada yang salah. Hanya persoalannya tadi tentu konferensi sebagai jenis diskusi berbeda maknanya dengan konferensi pers. Artinya karena dilekati oleh kata pers itu ya paling tidak di situ itu sudah ada pembatasan peserta. Artinya tidak ada peserta lain kecuali jurnalis, orang-orang pers maksudnya. Begitu, Khairullah. Baik, Ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak Danar. Sama-sama. Di mana nih, Khairullah? Sedang di mana? Oh, saya, Pak. Saya di Brebes, Pak. Brebes di Tegal Brebes. sih, Pak. Ya. Nggak Brebes Mili ya. Ya, gimana panen bawangnya? Nggak tahu sih, Pak. Soalnya nggak mainan bawang merah. Apa, Pak? Nggak mainan. Atau telur asinnya? Telur asin masih ada, Pak. Ya. Oh, nggak ada. Ada, Pak. Kenapa? Telur Ada, asin ya. banyak. Ini musim sampai sekarang banyak. Cuma mungkin itu, Pak, kalau misal telur asin tuh di Brebes ini sedang ada perubahan peta pemasaran, Pak. Jadi banyak orang pengusaha telur asin tuh pindah jualannya di tol, Pak, gitu.
Oh karena gitu. ada Ya, ini. ya, ya, ya. Ya, ya, sip. Terima kasih. Tidak banjir kan? Alhamdulillah tahun ini enggak, Pak. Ya, terima kasih, Kairul. Terima. Saya izin merokok ya. Iya, Pak. Kan sudah nggak kuliah kita. Ya, sudah Izin, santai, Pak. ngobrol santai. Di chat Yuk. ada pertanyaan, Pak, dari Theo Sopi. Baru izin bertanya, Pak. Ya. Bentar. Apakah dalam diskusi resmi seperti workshop moderator diperbolehkan merangkap narasumber? Ya, apakah moderator diperbolehkan merangkap jadi narasumber? Nah, ini pertanyaannya mau mengarah kemana ini? Ini kalau mau mengarah ke penghonoran nggak boleh, ya. Nanti Anda kan mungkin akan jadi juru bayar di instansi gitu ya. Itu menyalahi nanti. Tidak sesuai dengan apa kemarin Pernindah peruntukannya ya. Artinya dalam sebuah kegiatan kalau tujuannya ke sana ya, itu setahu saya tentu boleh melakukannya, tapi tidak boleh dibayar rangkap gitu kan. Rasanya seperti itu. Itu kalau tujuannya ke sana. Nah, sekarang ya moderator dalam workshop sebetulnya lebih ringan tugasnya dibandingkan pembicaranya atau dibandingkan moderator jenis diskusi lain. Ya. Karena biasanya kalau moderator dalam workshop ya hanya memperkenalkan lalu mempersilahkan, yang banyak beraktivitas itu atau lokakarya itu justru pembicaranya. Ya. Nah, apakah boleh menjadi narasumber? Ya boleh, tapi saat Anda menjadi narasumber, ya janganlah lalu merangkap jadi moderator gitu kan. Ya nggak etis, nggak etis ya. Nah, kalau dia menjadi moderator orang lain, nah, silakan, nggak apa-apa. Tapi maksud memoderatori dirinya sendiri. Ya. Ya. Jadi bergantung melihatnya dari mana ya, atau untuk tujuan apa. Siapa ini yang bertanya ini? Teosofi Ilma. Itu jawaban saya. Masih ada yang mau bertanya? Ya, diskusi saja. Yang pasti itu diskusi. Dan diskusi itu ditonton. Artinya ditayangkan di sebuah televisi, di media elektronik, menjadi sebuah tontonan. Ya, masih ada yang mau diperbincangkan? Pak, mau tanya lagi, Pak. Yuk, silakan. Menyambung pertanyaannya Yohanes, karena tadi Yohanes tanya tentang acara talk show di televisi. Saya jadi teringat acaranya Najwa Shihab, Pak, Mata Najwa. Karena kalau misal kita ngelihat acaranya Najwa Shihab, Mata Najwa itu, kita ngelihat kalau misal sosok Najwa Shihab ini, dia itu berlaku sebagai moderator yang kalau misal dilihat,
bisa dikatakan sangat mendominasi diskusi gitu Pak. Tapi tadi kan di materi kita dikatakan, dan memang saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa moderator memang sebenarnya tidak boleh mendominasi tentang materi yang dibahas di diskusi begitu Pak. Tapi ketika kita nonton Mata Najwa, Ya. kita saya pribadi melihat kalau Najwa Shihab sendiri itu mendominasi acara talk show itu Pak. Kalau misal menurut Pak Danar gimana nih Pak? Nah, sebetulnya ini beda kemasannya ya. Artinya moderator dalam ILC, Karni Ilyas itu benar-benar seperti moderator yang kita pahami. Nah, sementara Najwa Shihab tidak seperti itu. Mengapa? Karena kemasannya memang bukan diskusi, kemasannya itu wawancara, ya. Jadi beda kehadiran Shihab, Najwa Shihab itu lebih sebagai pewawancara, ya. Moderatornya itu sambilan sebetulnya. Nah, dia merangkap sebetulnya, merangkap menjadi pewawancara, dan yang diwawancarai, namanya wawancara kan pasti juga tanya jawab, ya, tanya jawab. Dan di situ yang diskusi itu sesungguhnya wawancara dengan orang yang diwawancarai, bukan antar narasumber, ya, bukan antar narasumber. Jadi beda. Jadi nanti ini kaitannya kalau nanti Anda akan melakukan penelitian. Nah, itu teknik-teknik ini termasuk teknik ya. Teknik ya. Artinya ya memang dalam Mata Najwa itu sesungguhnya tidak ada diskusi dalam pengertian dialog antar narasumber. Yang ada adalah wawancara Najwa Shihab dengan narasumbernya. Jadi ya memang berbeda ya, kemasannya beda kemasan. Nah, kalau ILC benar-benar kita itu melihat orang berdiskusi, beda ya, begitu, Irwa. Ya. Terima kasih banyak Pak Danar. Ya, Jadi ya, terbuka. Oh iya, ya. ternyata kata Mata Najwa itu nggak murni diskusi ya Pak, tapi lebih ke wawancara. Iya sih Pak. Wawancara, ya. Nah, nanti Anda sebetulnya kalau ini itu bisa menjadi semacam acuan, artinya Anda bisa menciptakan bentuk lain, tampilan yang bisa disiarkan dengan bentuk yang lain. Ya, saya kira ini juga bagus, artinya ya ILC kemenarikannya memang berbeda dengan Mata Najwa gitu ya. Ya, ada yang menyukai ILC, ada yang senang Mata Najwa, yaitu selera, kembali lagi pada selera. Memang risikonya kalau itu diskusi, sering di ILC itu kan sering terjadi debat kusir. Sering ya. Nah, di Mata Najwa justru tidak ada. Karena memang narasumber tidak pernah dipertemukan secara langsung lalu berdebat. Kalaupun bertemu, ya tidak diadu gitu maksudnya. Najwa tidak mengadu. Begitu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Baik, kalau tidak ada lagi, lebih baik kelas ini ditutup ya. Sebentar Pak. Kecuali ada yang. Oh itu ada lagi Pak. Silakan. Chatnya dari Fitria. Ya. Ada yang nanya lagi ini? di chat.
Mana? Belum muncul. Oh ya, terkait debat apakah termasuk dalam diskusi? Mohon pencerahan. Nah, sekarang pencerahan ini apa ya? Saya memang juru pencerah. Ya. Nggak apa-apa ya. Ini kemarin juga ditanyakan 13. Ya, debat itu apakah masuk diskusi? Kalau saya mengatakan ya, ya, karena inti diskusi sesungguhnya kan tadi ada pembicara, ada ahli, ada narasumber, ada moderator. Nah, syarat itu dipenuhi dalam debat. Persoalannya adalah debat sering, artinya debat yang kita lihat di televisi ini ya, tapi sebetulnya kalau tidak di televisi, artinya debat-debat di masyarakat umum, debat itu juga bisa menghasilkan kesepakatan. Nah, debat di televisi saja karena mereka bermusuhan, lalu seolah-olah tidak bisa dikompromikan. Kesepakatan itu kan kompromi sebetulnya. Nah, yang salah apa? Yang salah itu menurut saya ya narasumbernya tidak memiliki kearifan. Tadi kan syarat menjadi peserta diskusi itu kan harus memiliki kearifan. Ya. Jadi sekali lagi jawaban saya, debat itu masuk diskusi. Ya, persoalan lalu dalam pelaksanaannya tidak seperti teori, kan yang salah kan bukan teorinya, ya, yang salah pelakunya. Baik, ada lagi? Ya. Kita akhiri saja ya. Bentar, Pak. Ini kebetulan juga. Oh, masih ada lagi. Yuk, silakan. Ada lagi, Pak, dari Arkandis. Mana nih? Belum muncul. Oh, Arkandisari ya. Ya. Tujuan berdebat apakah mata-mata untuk mencari siapa yang benar dan salah. Ya. Sebetulnya bukan itu. Debat itu kan hanya istilah. Nah, mengapa debat itu diadakan? Sesungguhnya ini paling tidak penyelenggara debat itu ingin mengetahui pendapat narasumber itu tentang sesuatu. Jadi bukan menang kalah, bukan ya, bukan apa ini, bukan pertandingan sebetulnya. Debat itu bukan pertandingan. Nah, lalu kalau ada juara debat, yang dinilai kan bukan itunya, ya, bukan lalu menang kalah pendapatnya itu bukan, benar salah pendapatnya bukan. Debat itu ya nanti celaka dong. Kalau kan selalu debat itu lalu dikemas menjadi dua pihak pro dan pihak kontra, gitu kan? Kemasannya kan selalu begitu. Nah, celaka dong kalau misalnya Anda berada di pihak yang pro, pasti yang kontra itu akan Anda anggap salah terus. Dalam debat, ini yang debat bukan debat pilpres ya, misalnya
dalam debat bahasa atau debat apapun, sesungguhnya yang dinilai justru keterampilan dia dalam mengemas bahasanya itu. Ya. Bagaimana dia menata, kembali lagi, menata, menyusun argumen. Ya nanti nggak ada dong celaka itu kalau undiannya dapat yang kontra, akan dianggap nggak benar terus. Padahal pro kontra itu semata-mata dimunculkan agar terjadi perbalahan, terjadi diskusi tadi. Jadi sesungguhnya yang dinilai justru bagaimana peserta debat itu mengikuti aturan, ya itu sebetulnya. Begitu Arkandi Sari, pasti cewek ya, cewek atau cowok Arkandi? Cewek, Pak. Anda malu-malu sih, oh cewek ya, malu-malu tampil, ya. Nah gitu dong. Nah mana gambarnya? Masih ada? Baik, jika tidak ada, saya ingin menyampaikan ada ujiannya hari Senin ya, tanggal 1 ya. Ya. Nah, jenis soalnya tidak berbeda jauh dengan UTS. Artinya hanya ada 3 jenis soal. Pilihan ganda, esai, dan studi kasus. Tolong ini permintaan saya untuk yang esai dan studi kasus, sebaiknya Anda benar-benar ya menata jawaban Anda secara baik. Artinya secara baik itu ya logis dan benar. Artinya logis secara pemikiran, benar secara kaidah bahasa. Ya. Jangan seksa saya. Karena ini tulisan tangan ya. Tulisan tangan itu kan lalu saya menjadi juru tafsir. Ya, untuk ujian kali ini sajalah. Ya, menulislah dengan jelas. Tidak harus bagus. Tulisan bagus itu kan relatif. Tapi jelas. Maksud saya begini. Anda itu mau menggunakan huruf kapital atau huruf kecil yang dibesarkan. Itu beda menurut saya. Jadi huruf kapital itu bukan huruf kecil yang ukurannya besar. Ya. Huruf besar itu bentuknya, bukan ukurannya. Gitu. Nah, sering Anda nakal, membuat saya bingung. Ya. Nah, untuk kali ini artinya dalam ujian nanti, paling tidak bedakanlah huruf kecil dan huruf besar itu. Sekali lagi, bukan ukurannya ya, tapi bentuknya. Nah, saya berharap itu saja. Nah, persoalan lalu gaya tulisan, ya bergayalah sendiri-sendiri. Tapi setidaknya menulislah dengan tulisan yang tidak menyiksa saya. Jelas ya, harus jelas. Tidak membuat bingung saya, maksud saya. Artinya tulisan yang jelas itu tidak harus indah. Ya. Tidak harus indah. Anda tetap boleh berkreasi dengan gaya Anda masing-masing. Tapi setidaknya jelaslah kalau maksud Anda, oh ini huruf kapital, ya buatlah huruf kapital.
Saya kira itu saja. Jika sudah tidak ada perbincangan, Mohon izin Pak, saya ingin sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saya selaku penanggung jawab mata kuliah Bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah Bapak berikan di 1 semester ini. Kemudian kami juga mohon maaf Pak bila kami ada salah kata sama Bapak. Karena keterbatasan waktu dan jarak juga, mungkin pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini pasti terdapat kekurangan. Dari kami juga mohon maaf bila atensinya kurang dikarenakan kendala koneksi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tentunya pasti kami berharap bisa bertemu dengan Bapak di lain kesempatan. Mungkin teman-teman ada yang jadi rekan kerja Bapak juga. Gitu, Pak. Amin, amin. Ya, sama. Saya juga minta maaf dan berterima kasih Anda sudah menemani saya 14 kali paling tidak. Untuk kelas ini 15 kali. Ya. Saya berharap silaturahmi ini tidak terputus. Jadi seandainya pada suatu saat dan pada suatu tempat kita bisa jumpa dan saya lupa, maafkan. Tapi ya ciri saya mudah dikenali. Ya, tegurlah saya. Paling tidak berikanlah senyum. Nah, itu ada gambar saya. Ya. Nah, ayo teman-teman. Anda dapatkan di mana itu? Dapat dari Google Pak, saya ambil. Iya, dari Google. Ya. Terima kasih ya. Nah, itu wajah saya beberapa tahun yang lalu. Mungkin sudah lebih dari, ya, mungkin sudah mendekati 10 tahun. Nah, ya 7-8 tahun yang lalu. Ya, waktu saya masih agak cakep. Ya, sekarang sudah matic. Artinya matic itu tidak bergigi. Ya. Mohon izin untuk foto bareng Baik, begitu ya. melalui Zoom ini. Oh, iya silakan. Foto dulu Pak. Silakan. Ayo Upik. Ya. Yang teman-teman yang lain, konten. Ya. Ditunggu, ayo. Oke. Ya mungkin sekarang aja ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Pik, udah dipoto kan Pik? Udah. Oke. Satu lagi. Nanti dikirim di. Ya. Iya Pak. Oke. 1, 2, 3. Udah. Sudah kan ini? Baik Pak. Mungkin itu saja Pak. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih ya. Ya. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.